يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Sudah disampaikan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala bahwa jalan satu-satunya untuk kembali kepada kemuliaan Islam dan kemuliaan kaum muslimin adalah dengan rujuk ila al-kitab wa sunnah. Ar-ruju' ila hadzal din. Jalan satu-satunya untuk mengembalikan kemuliaan kaum muslimin adalah dengan mengajaknya bersama-sama. Ta'awanu, saling tolong menolong, saling dukung mendukung untuk kembali kepada agamanya, kembali kepada kitab was sunnah. Sedangkan mereka yang berupaya untuk memperbaiki umat ini tapi dengan cara-cara baru dalam kurung bid'ah, dengan cara-cara yang merupakan hasil pikiran mereka sendiri, ujung-ujungnya pasti akan memusuhi sunnah. Ujung-ujungnya pasti akan menyatakan bahwa sunnah ini begini, sunnah itu begitu. Karena kenyataannya yang namanya bid'ah tidak akan bisa bersatu dengan sunnah. Maka ketika mereka berupaya untuk memperbaiki keadaan umat dengan kebid'ahan yang dipikirkannya, maka akhirnya dia merasa bahwa dengan diajarkannya sunnah-sunnah ini, maka justru apa yang dia rencanakan akan kacau. Seperti yang tadi membicarakan tentang persatuan-persatuan dengan berbagai macam perbedaan-perbedaan yang ada. Akhirnya kajian tauhid, kajian sunnah dianggap pemecah belah. Sebagaimana dikatakan Syekh selanjutnya. Beliau berkata, ij'al istimamuhum bis sunnah wal hirs ala tatbiqiha fi kulli syu'uniha 'a'iqan min awaiq at-tathhih masar al-muslimin. Kata beliau, akhirnya mereka menganggap orang yang mementingkan sunnah dan orang yang sangat perhatian pada sunnah dan penerapan sunnah dianggap sebagai penghalang dari penghalang-penghalang perbaikan kaum muslimin, penghalang-penghalang perjuangan, kata mereka. Sampai-sampai mereka tidak segan-segan menyatakan terang-terangan, kita sedang menghadapi tauhid. Kamu berbicara tentang jenggot, tentang isbal, kamu berbicara tentang ini dan itu, tentang sunnah-sunnah. Ini ada perkara besar, ngapain berbicara masalah itu? Seakan-akan tidak sebanding, tidak sejauh. Seakan-akan bertentangan antara perjuangan ini dengan perjuangan itu. Padahal para salafus saleh ketika mereka akan berperang berjihad fisabilillah, maka komandan mujahidin itu akan ngecek pasukannya. Siapa di antara kalian yang hari ini belum salat witir yang malam tadi? Ditanya lagi, siapa yang belum gunting kuku? Siapa yang begini, siapa? Masalah sunnah sudah dipertanyakan oleh komandannya. Karena mereka memahami perkara sunnah-sunnah tadi adalah sesuatu yang sejalan dengan jihad, sejalan dengan perjuangan jihad yang syar'i. Adapun kalau jihad yang bid'i, yaitu pemberontakan atas nama jihad atau terorisme atas nama jihad, maka mereka menganggap sunnah bertentangan. Kita sedang berjuang, kamu urusan ini, sunnah. Kalau kita pakai jenggot, kalau kita tidak isbal, kita langsung ketahuan. Kita harus pura-pura. Bertentangan. Kaum muslimin yang saya hormati. Kata beliau, ja'at kutubuhum. Datang buku-buku mereka. Wa muhadaratuhum, kajian-kajian mereka, durusuhum, berbagai macam pelajaran-pelajaran yang mereka sampaikan, semuanya muqarrarah li hadhil fikrah an-nakrah. Semuanya menyampaikan, menuangkan pemikiran yang munkar ini. Buku-bukunya, tulisan-tulisannya, selebar-sebarannya, kajian-kajian, semuanya memojokkan sunnah nabawiyah. Taratan bit-tasrih wa ukhra bit-talwih. Kadang-kadang terang-terangan, kadang-kadang hanya sindiran-sindiran saja. Semua itu atas nama ghirah, atas nama semangat.
Kita orang yang sedang semangat karena girohnya kita pada Islam, maka harus begini. Jangan ngurusi perkara-perkara sepele, perkara-perkara kecil, perkara-perkara yang akan memecah belah umat. Bimana? Talwiyah, nyindir saja. Maksudnya sunnah. Dikatakan jangan membaca hal-hal yang sepele. Masih belum terang-terangan. Sebagian mereka terang-terangan menyatakan jangan membahas yang sepele, yang kecil-kecil. Jenggot lah, isbal lah, bicara masalah sunnah lah, bicara masalah inilah, itulah. Kita ini perkaranya sedang dihadapi perkara besar, azim. Jangan urusi yang sepele, yang kecil dan seterusnya. Fatawran yusanni'una ala fa'il sunnah. Kadang-kadang mencerca orang yang menghidupkan sunnah. Wal muhafidh 'alaiha, orang yang memelihara sunnah. Bihujjati tafriqihi wahdatul muslimin, dengan alasan kalau itu memecah belah kaum muslimin dengan perbuatannya. Wa tawran yubalighuna fi darurati ma'rifatil waqi', kadang-kadang dengan menggambarkan betapa pentingnya ilmu fiqhil waqi'. Fiqhil waqi' itu ilmu wawasan. Betapa pentingnya kita mengetahui wawasan dan situasi kondisi politik sekarang ini, agar kita tahu kita dalam perjuangan menghadapi para taghut, maka kita harus tahu detailnya, detik demi detiknya apa yang terjadi di atas sana. Ya, ini maksudnya suruh nonton TV, maksudnya suruh dengarkan berita BBC London, maksudnya suruh dengarkan segala macam channel-channel berita. Dianggap itu penting, dianggap sunnah sepele. Apakah bukan terbalik dunia ini oleh mereka? Dibalik agama yang penting dianggap perkara sepele, nggak penting, jangan membahas yang begitu. Itu nggak penting, membuat pecah belah kaum muslimin. Tetapi perkara yang tidak wajib secara ta'yin, tidak wajib ain, dianggap sebagai kewajiban seluruh kaum muslimin. Kalian harus tahu fikul waqi', kalian harus ngerti wawasan politik, kalian harus tahu thaqafah Islamiyah dan istilah-istilah lain. Istilahnya kaum muslimin thaqafah, istilahnya sururiyin, istilahnya dengan fikul waqi'. Ada istilah baru lagi, istilah orang-orang Indonesia, wawasan dan seterusnya. Kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan itu adalah inayah atau ajakan ila mutaba'atil jara'id wal majallat wa akhbar as-siyasat. Kata penulis, dan penulis ini diri rahimahullah. Artinya tidak lihat yang di Indonesia yang lebih parah. Beliau di sana menyaksikan hal-hal yang seperti ini. Bahwa mereka dengan kata-katanya tadi maknanya mengajak untuk manusia kaum muslimin sibuk dengan koran-korannya, dengan majalah-majalah, dengan berita-berita politik, sibuk dengan berbagai macam orang atau berita-berita yang mereka dapatkan. Fayusbihul mamduh man aghraqa fi hadhihi al-umur. Maka orang yang terpuji menurut dia adalah ahli fiqhil waqi', yaitu orang yang paling sibuk dengan berita-berita. Ini orang yang mengikuti wawasan politik. Ini mujahid Islam, pejuang-pejuang Islam. Wal muzra, dan orang-orang yang dicerca, yang dianggap pendosa adalah orang yang sibuk dengan fikih terus, akidah terus, sibuk dengan agama, baca kitab, dianggap mereka itu tercela. Kalian baca kitab, tapi nggak ngerti wawasan politik. Kalian hanya terkungkung dengan kertas, tapi kalian tidak tahu dengan perkara-perkara wawasan yang sangat penting. Lihat, mereka cerca orang yang terpuji, mereka puji orang yang tercela. Orang yang sibuk dengan berbagai macam berita-berita koran dan televisi dan radio dianggap orang yang hebat, pejuang dan sebagainya. Orang yang ihtimam bil muslimin, wa man lam yahtam bi amril muslimin. Siapa yang tidak mementingkan keadaan muslimin, falaysa minhum, maka bukan golongan mereka, kata mereka. Dianggap yang tidak baca koran, yang tidak menyaksikan berita-berita dunia tentang Islam, maka dikatakan tidak mementingkan kaum muslimin. Bagaimana dengan yang tidak baca kitab para ulama, tidak mengkaji Qur'annya wa sunnah? Apakah itu bukan orang yang jelek? Terbalik. Pemikiran mereka menjadi terbalik karena mereka memiliki kebid'ahan dalam hati-hati mereka. Bid'ah hizbiyah, bid'ah kaum khawarij terdahulu,
Falamma kharajat hadhihi az-zawabir, ketika keluar hadhihi az-zawabi' fi wajhi sunnah, ketika muncul penyerangan-penyerangan terhadap sunnah, dianggap orang yang pelajari sunnah terbelakang, jumud dan seterusnya. Sampai-sampai mereka menyatakan bahwa ada dua ulama itu, ada ulama kertas, ada ulama jihad, katanya. Adapun masyayikh hukum wa masyayikhul muslimin, para ulama, dianggap itu ulama kertas, nggak ngerti apa-apa. Tetapi yang namanya mujahidin, ulama jihad adalah fulan, fulan. Disebutkan orang-orang yang tidak bisa digolongkan ulama, apalagi dikatakan alim jihadi. Muslimin yang terhormati. Kalau dikatakan oleh beliau, oleh penulis rahimahullah, maka aku menulis buku ini untuk menunjukkan betapa pentingnya untuk berpegang dengan sunnah, yang berarti betapa pentingnya mempelajari sunnah, dan menunjukkan betapa pentingnya untuk memperbaiki keadaan umat ini dengan sunnah nabawiyah. Kalau dikatakan dalam dalil-dalil yang sudah disebut dalam season pertama, bahwasanya kita harus kembali kepada Islam, yang kata Nabi, hatta tarji'u ila dinikum, hingga kalian kembali ke agama kalian. Sahib, agama kita ini agama yang diajarkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Maka agama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berarti kita harus kembali kepada ajaran Rasulullah SAW. Kalau kembali ke ajaran Rasulullah berarti kembali kepada sunnah nabawiyah, berarti kembali kepada ajaran sunnah. Dan sudah kita katakan yang namanya sunnah adalah ajaran Rasul. Sunnah yang kita bahas dari tadi adalah ajaran Rasulullah seluruhnya. Dan Islam ini terdiri dari sunnah demi sunnah, rangkaian sunnah demi sunnah. Kalau kamu terapkan seluruh ajaran Nabi satu demi satu sampai selengkapnya, maka kamu telah melaksanakan Islam. Kalau kamu kurangi satu sunnah, dua sunnah, kamu telah mengurangi keislamanmu sedikit demi sedikit demi sedikit. Maka dikatakan oleh para ulama sebagaimana dinukilkan oleh Imam Syatibi, siapa yang mengerjakan satu bid'ah, barang siapa yang mengerjakan satu kebid'ahan, berarti dia tidak telah meninggalkan satu sunnah. Dan siapa yang meninggalkan satu sunnah, maka dia ikut andil untuk peruntukan Islam. Sedikit, enggak kok, saya cuma ininya saja. Kalau diumpamakan bangunan Islam itu, kamu meninggalkan sunnah yang kamu anggap remeh. Oh, Masya Allah, kamu tinggalkan sunnah ini. Kamu kecil, ini perkara bukan besar. Iya, tapi runtuhnya satu rumah ketika ada orang yang satu bata. Saya cuma satu loh. Tapi semua orang yang ini satu yang sebelah sana, yang ini satu yang sebelah kiri, ini satu yang sebelah kanan, terus. Akhirnya hancurlah rumah itu. Hancurlah bangunan tersebut. Yang namanya Islam adalah sunnah demi sunnah. Sehingga dikatakan oleh Imam Al-Barbahari dalam Syarh Sunnah, Al-Islam huwa sunnah, wa sunnah hiya al-Islam. Yang namanya Islam itu adalah sunnah, dan yang namanya sunnah itu, itulah Islam. Tidak bisa dipisahkan. Sehingga kalau kita meninggalkan sunnah dengan alasan apapun, oh ini karena kita, artinya kamu meninggalkan satu ajaran dari ajaran Islam. Sedangkan Allah SWT menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu bis-silmi kaffah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam ini kaffatan, secara lengkap. Jangan pilih-pilih. Ini dianggap penting, ini dianggap enggak penting. Semua agama penting. Semua apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah agama. Minad-din. Imam Malik rahimahullah ketika ditanya dengan satu pertanyaan, Imam Malik mengatakan, la adri, aku tidak tahu. Maka orang yang bertanya tadi berkata, ya Imam, aku bertanya dengan pertanyaan sepele, masalah kecil, masa engkau tidak tahu? Maka Imam Malik marah dan menyatakan, sungguh tidak ada dalam agama ini perkara yang sepele. Enggak ada dalam masalah agama ini perkara kecil, enggak ada. Semuanya besar dan semuanya dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti yaumul qiyamah. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara besar. Kalau perkara itu akan dipertanggungjawabkan, berarti perkara besar. Ikhwan fillah, jangan menganggap remeh sunnah apapun yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Syekh rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW dan keluarganya, dan juga para sahabat-sahabatnya yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan ittiba'us sunnah. Dimuliakan dengan sebab
mereka ittiba' terhadap sunnah nabawiyah. Yang mereka semua berkata, al-i'tisam bisunnati najah. Mereka semua berkata, berpegang dengan sunnah selamat. Dinukilkan oleh Imam Syatibi rahimahullah beberapa ucapan para sahabat yang hampir sama maknanya. Berpegang dengan sunnah selamat, al-i'tisam bisunnati najah. Dan siapa yang tidak berharap najah, siapa yang tidak berharap selamat di dunia ini, kaum muslimin semuanya berharap ingin selamat. Tetapi ketika mereka mencari jalan selamat, sayang, mereka tidak bertanya kepada pakar-pakarnya, kepada ulamanya yaitu para sahabat. Karena para sahabat belajar dari guru mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Rasulullah SAW yang mengajari mereka bahwasanya aku tinggalkan kalian ala mahajjatin bayda lailuha kanahariha sawa la yazighu anha ba'di illa halik. Yang mengajari mereka para sahabat adalah Rasulullah SAW yang berkata sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih, jalan yang diajarkan oleh Nabi, jalan yang putih bersih, terang benderang, jelas gamblang. Kata beliau alaihi salatu wassalam, la yazighu anha ba'di illa halik. Yang tidak berpaling dari jalan ini kecuali pasti akan binasa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, jalan ini putih bersih, terang benderang, sangat jelas, sangat gamblang. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Kita mencari alamat sejelas-jelasnya, tapi ketika di waktu malam bingung tetap. Apalagi gelap, zulumat ba'duha fawqa ba'd. Sudah dalam keadaan malam, mendung, gelap, bingung dia. Kemana alamat ini? Tetapi agama ini sangat jelas siang dan malamnya. Kata Nabi, maka tinggal ngikut selamat. La yazighu anha ba'di illa halik. Tidaklah menyimpang daripadanya kecuali akan binasa. Maka para sahabat pun berkata, al-i'tisam bisunnati najah. Dan Imam Syatibi menulis kitabnya 2 jilid dengan judul Al-I'tisam, judulnya kitabnya. Karena memang intinya ini. Intinya hendaklah kalian beriktisam, berpegang dengan sunnah selamat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, kata Allah. Berpeganglah kalian dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Perintah untuk berpegang dengan tali Allah. Tali Allah adalah apa yang Allah berikan untuk dipegang, disampaikan melalui lisan Rasulnya SAW. Maka semua yang disampaikan oleh Nabi itu yang diperintahkan oleh Allah untuk dipegang. Baik, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Sunnah. Apakah ada yang bertanya bagaimana Qur'annya? Kok sunnah terus dari tadi? Kalau sunnah itu bermakna ajaran Nabi, Nabi mengajarkan Al-Quran dengan maknanya. Rasulullah mengajarkan ayat-ayat dengan cara prakteknya. Rasulullah SAW mengajarkan dengan contoh teladannya. Rasulullah mengajarkan Quran dari alif sampai akhirnya. Dengan ilmunya, dengan keterangannya, dengan perbuatannya, dengan contoh-contoh lengkap. Maka tentunya terkandung di dalam ajaran Nabi, ya tentunya Nabi mengajarkan Quran, membacanya, memahaminya, menerapkannya dan seluruhnya. Ikhwan fillah a'azakumullah. Maka di antara mereka ada yang berkata bahwa as-sunnah safinatun Nuh. As-sunnah itu adalah perahu Nabi Nuh. Man rakiba naja, siapa yang menaikinya dia selamat, dan siapa yang tidak menaikinya ghurik, dia akan tenggelam. Siapa yang selamat di zaman Nuh alaihi salam, yang menaiki perahu bersama Nuh, maka dia selamat. Dan siapa yang tidak mau menaiki perahu itu, merasa saya bisa selamat dengan naik gunung, nggak akan selamat. Lah gunung itu kan tinggi, menurut akal saya akan bisa selamat, nggak akan bisa selamat. Nuh alaihi salam memperingatkan anaknya, tidak akan ada jalan selamat kecuali naik ke perahu ini. Kata anaknya, tidak, aku akan naik ke gunung yang tinggi itu. Ternyata terhalang antara Nuh dengan anaknya dengan gelombang besar dan hilanglah anaknya. Gunungnya juga ikut tenggelam. Kaum muslimin yang saya hormati. Demikian pula sunnah. Jangan coba-coba mencari jalan selamat selain dengan cara Rasulullah SAW. Jangan lancang memikirkan dan menyatakan saya punya ide. Yang kalau ide ini dipakai, niscaya umat Islam akan selamat, akan menang, akan jaya, akan. Idemu buang jauh-jauh.
Sudah ada yang cemerlang dari Nabi. Sudah ada ajaran yang sangat sempurna dari Rasulullah SAW. Ikut, selesai. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Kata Ibnu Mas'ud, ngikut sajalah. Jangan ngada-ngada, kalian selamat. Kufitum, kalian telah dicukupi. Ikhwan fillah, a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Berarti al-tasawwuf bis sunnati najah. Berpegang dengan sunnah selamat. Kembali kepada ajaran sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, selamat. Fa inna ahaqqa ma'tana bihi al-muslim wa awla ma sarafa fihi awqatahu al-amalu ad-da'ub ala iqtifa' athar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang paling berhak untuk kita perhatikan, yang paling utama untuk kita pakai waktu-waktu kita untuknya adalah beramal dengan terus-menerus untuk menelusuri jejak-jejak Rasulullah SAW. Kalau kalian telusuri jejak-jejak Rasulullah SAW, kira-kira kita ngerjakan Quran enggak? Ya iyalah. Karena Nabi adalah Quran yang berjalan. Bukan asal al-banna, Nabi. Rasulullah SAW yang ketika ditanyakan pada Aisyah bagaimana akhlak Rasulullah, jawabannya khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Perangainya, sikapnya adalah Al-Quran. Semua yang ada pada Rasulullah SAW adalah cerminan Al-Quran. Sehingga kalau kita telusuri sunnah Rasulullah SAW dari awal sampai akhirnya dan kita ikuti semuanya, kamu telah menjalankan Al-Quran. Walaupun gak baca Quran, cerdas sedikit. Cerdas sedikit. Kalau kita menelusuri Rasul, kira-kira Rasul baca Quran enggak? Ya sangat. Rasulullah SAW sangat banyak membacanya. Beliau membacanya dalam sholatnya dan di luar sholatnya. Dalam sholatnya Rasulullah SAW sampai bengkak kakinya karena membaca ayat yang panjang dari surat Al-Baqarah, diikuti dengan surat Ali Imran, diikuti dengan surat An-Nisa dalam satu rakaat. Kok pakai tanya? Jangan bodoh dan jangan pura-pura bodoh. Bahwasanya yang namanya sunnah Nabi dari awal sampai akhirnya, maka tentunya di dalamnya ada pembacaan Al-Quran, ada penerapan Al-Quran, ada semua yang lengkap. Maka yang paling wajib kita perhatikan adalah bagaimana kita menelusuri jejak-jejak Rasulullah SAW dan diwujudkan dalam bentuk hidup. Jangan hanya dipelajari secara teori. Sudah selesai kitab ini, sudah selesai kitab Bukhari, Muslim, kitab ini, kitab Sunan dan seterusnya, Masya Allah. Tetapi pada dirinya tidak ada sunnah. Dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Dalam perbuatannya, dalam akhlaknya, dalam ibadahnya. Nggak ada terlihat cerminan sunnah. Maka ini tidak mewujudkannya dalam bentuk nyata. Percuma. Nggak ada apa-apanya. Jangan cuma dongeng agama ini. Jangan cuma cerita, konon katanya diceritakan, dikisahkan bahwa Islam ini jaya, Islam ini besar, Islam ini hebat, Islam ini. Orang bertanya mana? Ya Anda mau lihat. Oh itu di kitab-kitab. Semuanya. Bentuk praktik tidak ada. Ini sangat menyedihkan. Dikatakan oleh seseorang, kalau kamu cerita tentang singa yang mengerikan, yang ganas dengan taringnya, dengan ininya, dengan yang lengkap sampai mengerikan, orang depan kamu tetap tenang-tenang saja. Iya kan? Itu cuma dongeng, cuma cerita. Tapi kamu nggak usah mengucapkan satu kalimat pun, bawa masanya ke situ. Lari semua orang. Kenapa? Wujud nyata. Demikian pula kalian praktekkan pada diri kita. Belum kita melangkah masirata syahrin, belum sampai, masih sebulan lagi akan sampai, mereka sudah usiba birru'b, mereka sudah ditimpa rasa takut, gemetar, gelisah. Lihat mereka kaum muslimin sudah mulai bangkit, padahal sudah menerapkan sunnah pada mereka. Itu gemetar mereka. Syayatin minal jinni wal ins, semuanya gemetar, takut. Kata Nabi, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut yang Allah timpahkan pada musuh-musuhku dalam keadaan sebulan perjalanan. Yani masih sebulan lagi baru datang pasukan kaum muslimin, mereka sudah takut. Datang ke Palestina, datang ke Cordova, datang ke, ketika melihat anak pemuda-pemuda di masjid, jangan, wahai pasukan salib, jangan nyerang dulu. Kamu enggak akan menang nanti. Maka yang dimasukkan adalah berbagai macam fitnah-fitnah.
Fitnah wanita, fitnah permainan, sampai dilihat lagi mereka sudah sedang main-main, yang satu pertandingan ini, pertandingan itu, yang satu lagi dengan sibuk dengan wanita dan sebagainya. Sekarang serang mereka, hancur. Kenapa? Tahu orang-orang dari kalangan Yahudi, mereka ngerti tentang keadaan kaum muslimin. Mereka tahu dari berita-berita terdahulu bahwa kaum muslimin kalau dalam agamanya tidak akan bisa dikalahkan. Tapi kalau mereka meninggalkan agamanya lemah, rendah, mereka tahu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenalinya seperti mengenali anak mereka sendiri. Ini mengenali Rasulullah SAW dan mengenali kitab yang akan turun, mengenali agama ini sebelum datangnya Rasul. Mereka sudah tahu. Seperti mengenali anak mereka sendiri. Ikhwan fillah a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Maka dikatakan dzalika bi anna ghayatal mu'min tahsilul hidayah. Kenapa kita katakan yang paling penting adalah meniti jejak Rasulullah? Karena seorang mukmin tujuan utamanya adalah terbimbing ke jalan yang lurus agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dan tidak mungkin akan mendapatkan bimbingan hidayah ke jalan yang lurus kecuali dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Wa dalil qauluhu ta'ala, dalilnya ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian mengikutinya, kalian dapat hidayah. Wa in tuti'uhu, kata Allah, kalau kalian mentaati Rasul, tahtadu, kalian dapat hidayah. Atau ayat Allah Subhanahu wa taala, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Dan ikutilah dia, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah, kata Allah Subhanahu wa taala. Wattabi'uhu, ikutilah dia, taatilah dia, kalian akan mendapatkan bimbingan hidayah. Walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita apa yang kita minta. Memberikan kepada kita yang selalu kita minta, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Setiap salat, setiap rakaat kita menyatakan, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Dijawab oleh Allah, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian ikuti Nabi, kalian selamat, kalian mendapatkan bimbingan. Kalau kalian taati dia, kalian mendapatkan hidayah. Kalau jujur kita minta hidayah, maka ini jawabannya. Sayang, sekian banyak kaum muslimin tidak sadar kalau mereka sedang minta. Pokoknya sholat selesai, alhamdulillah saya sudah sholat. Alhamdulillah saya sudah sholat. Kalau Nabi, alhamdulillah masuk waktu sholat, senang ketika masuk waktu sholat. Kalau ini, alhamdulillah saya sudah sholat, flong. Senang ketika keluar dari sholat. Ketika sholat gelisah, aduh lama banget imamnya. Begitu selesai, alhamdulillah kita selesai sholat. Sholat-sholat yang seperti inilah yang tidak dipaham oleh mereka, bahwa mereka sedang meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, tunjuki kami jalan yang lurus. Dan dijawab oleh Allah, wattabi'uhu la'allakum tahtadun, ikutilah Rasul, niscaya kalian mendapatkan hidayah yang kalian minta. Kalau dijawab seperti ini, gembira orang-orang yang memang minta, akan gembira. Alhamdulillah, dapat saya jawabannya. Ternyata jawabannya untuk mendapat hidayah adalah mengikuti Rasul. Sehingga doa dengan usaha sinkron. Doa dengan usaha sama. Jangan doanya minta hidayah, tetapi upayanya menjauhi hidayah. Usahanya selalu menyatakan ini siratal mustaqim, tapi dalam kelakuannya, dalam tingkah polanya selalu meremehkan sunnah, menjauhkan sunnah, tidak mementingkan sunnah, menganggap remeh, menganggap nggak penting dan seterusnya. Ajib, kamu minta hidayah kan? Ini kata Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala bahkan, ittabi'uhu la'allakum tahtadun. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul untuk kalian contoh teladan yang baik. Ada untuk kalian contoh teladan yang baik, yaitu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir, yaitu bagi orang yang memang pengin mengharapkan keridhaan Allah dan mengharapkan selamat di hari akhir. Kalau memang ingin, orang yang yarju. Kalau la yarju, tidak mengharapkan Allah dan tidak mengharapkan hari akhir, percuma. Dikasih tahu ini contoh teladan juga ngapain? Karena memang tidak mau. Tetapi di sini kata Allah, liman kana yarjullah, siapa yang ingin mengharap keridhaan Allah dan mengharap keselamatan di akhirat, ini contoh teladannya. Ikut saja. Apa yang diajarkan dalam Quran secara teorinya sudah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW secara prakteknya lengkap.
Alhamdulillah. Alhamdulillah diberikan teori-teorinya dan diberikan prakteknya. Kalau seorang dosen mengajarkan rumus tanpa contoh, mahasiswanya bingung. Pak, contohnya gimana Pak contohnya? Kasih contoh satu aja. Alhamdulillah ya. Allah menurunkan Al-Quran dan mengutus seorang Rasul yang kata Allah bahwa ini contoh teladan bagi kalian. Kalau mau tahu siapa orang yang telah menerapkan Al-Quran pada dirinya, pada ucapannya, pada akhlaknya, pada ibadahnya, maka lihat Rasulullah SAW. Sehingga siapa yang mengikuti jejak Rasulullah SAW semuanya, maka dia akan mengarah kepada teladan yang hasanah, akan mengarah kepada praktik Quran yang benar. Sedangkan mereka yang mempelajari Quran tapi nggak nengok sunnah, ini kayaknya ke sana, ini kayaknya ayat ini ke sini, ini mungkin begini, ini mungkin begitu, ini kemungkinan salahnya lebih besar daripada kemungkinan benarnya. Tetapi kalau langsung mengikuti Rasulullah SAW, maka niscaya dia akan selamat. Al-iqtisam bisunnati najah. Hadhil ayat ini dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah. Kata Ibnu Katsir, ayat ini merupakan prinsip yang besar dalam mengikuti Rasulullah SAW, dalam ucapannya, perbuatannya, dan keadaan-keadaannya. Aslun kabir, prinsip besar dari prinsip-prinsip Islam, yaitu mengikuti Rasulullah SAW dalam ucapannya, perbuatannya, dan keadaan-keadaannya. Wa hadhihi al-uswa innama yasluquha wa yuwaffaq laha man kana yarjullah. Dan teladan ini akan bisa diikuti dan akan mendapatkan taufik untuk mengikutinya orang-orang yang berharap Allah dan berharap hari akhir. Kalau orang yang tidak berharap kepada Allah, hanya berharap dunia, orang yang harapannya hanya kedudukan, orang yang harapannya hanya popularitas, orang yang harapannya saya ingin menjadi tokoh besar, saya ingin menjadi penguasa, atau saya ingin mendapatkan harta yang besar, atau saya ingin dipuji oleh seluruh manusia, maka orang-orang ini mayuwafaq, tidak mendapatkan taufik untuk meneladani Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin akan meneladani sunnah-sunnah Nabi dalam keadaan tujuannya kedudukan? Kalau saya terapkan ini, nanti yang itu marah. Kalau terapkan yang ini, yang sana yang marah. Kalau saya menerapkan sunnah yang ini, wah yang sana itu yang marah. Waduh, saya nggak akan menang dalam pemilu besok. Maka saya tinggalkan semua supaya dia ridho, dan saya tinggalkan yang ini supaya mereka yang ridho, dan saya tinggalkan yang sana supaya yang sana itu ridho. Sehingga semua orang ridho kepada saya, dan saya akan terpilih besok menjadi presiden, menjadi tokoh besar, gubernur, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Semua politikus sama. Di partai Islam ataupun partai sosialis sama. Jangan menganggap partai Islam Islami, tidak ada yang Islami, bid'ah semuanya. Sehingga apa bid'ahnya? Itu tadi. Yang tadinya dulunya semangat bid'ah khurafat harus diberantas, harus kita berantas TBC, tahayul bid'ah dan khurafat katanya. Ketika bikin partai, jargonnya, iklan-iklannya, tahlilan yes, korupsi no. Loh, kok berubah? Kenapa kok berubah ya Ustaz? Kenapa kau berubah wahai Pak dosen? Karena dosen dia di Jogja. Kenapa kau ganti sekarang manhajnya? Oh, kalau kita bicara nanti dalam bid'ah, mereka nggak akan masuk partai kita. Udahlah, sunnah bid'ah jangan dibicarakan. Orang yang tadinya semangat dengan sunnah, anti dengan bid'ah dan kesyirikan, tiba-tiba datang ke tokoh musyrik di tempat keramat untuk minta persetujuannya. Untuk minta apa istilahnya? Minta petuah atau minta apa? Sesungguhnya hanya ingin ditonton oleh pengikutnya agar pengikutnya ikut partai dia. Lihat betapa rusaknya pemikiran-pemikiran yang sudah dicampuri kebid'ahan-kebid'ahan. Maka orang yang la yarjullah, yang tidak mengharapkan Allah dan hari akhir, susah untuk mengikuti sunnah. Itu baru berharap kedudukan, yang berharap harta, dagang. Dengan dakwahnya dagang. Kajian umum sekian harganya, kajian rumah ini harganya, kalau pribadi sekian harganya, kalau khutbah Jumat dan khutbah Id sekian. Walaupun tidak diomongkan tapi ma'ruf. Ya tapi ngertilah begitu. Kira-kira bagaimana? Kalau saya mengatakan sekarang ini dalam kajian ini bahwa itu salah, syirik, ini adalah bid'ah,
saya besok nggak diundang lagi. Sehingga kalau mengatakan ya semua baik, sesungguhnya ini juga ada dalilnya, mereka juga ada dalilnya. Jadi yang benar mana Pak Ustaz? Ya semua benar. Tidak yuwaffaq, tidak mendapatkan taufik untuk bisa ngikut sunnah karena tidak ikhlas. Man la yarjullah wal yawmal akhir, siapa yang tidak mengharapkan Allah dan hari akhir, susah untuk meneladani Rasulullah SAW. Maka Allah lanjutkan dengan kalimat bahwa ini uswah hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ini contoh teladan bagi mereka yang ikhlas, yang mengharapkan Allah, mengharapkan hari akhir. Ini kitab, ini sunnah, ini ajaran Rasulullah SAW. Saya terapkan sunnah demi sunnah pada diri saya, dan saya ajarkan pada kalian, wahai kaum muslimin. Walaupun besok nggak diundang lagi coret, nggak apa-apa. Kenapa? Walaupun kemudian pindah-pindah masjid terus, kemarin di sana diusir pindah ke sana, diusir lagi pindah kemari, kasihan. Pada akhirnya kajian di bawah pohon, tidak apa-apa. Kalau yarjullaha wal yawmil akhir. Khonibina a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Fa innama ma'ahu minal iman. Karena orang yang berharap Allah dan hari akhir memiliki iman bersamanya. Memiliki khaufullah, rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, dan memiliki raja, harapan kepada pahala-pahalanya. Maka rajanya, harapannya kepada Allah, rasa takutnya kepada Allah, dan cintanya kepada Allah akan mendorong dia untuk taati pada Nabi. Saya berharap kepada Allah keridhaan dan jannah, dan yang paling diridhai adalah Rasul, maka saya ikuti Rasul. Saya takut pada Allah Ta'ala, saya ingin selamat dari azabnya dan kemurkaannya, maka saya akan ikuti orang yang paling selamat dari azab Allah, yaitu Rasul SAW. Rasa takutnya, rasa harapnya akan mendorong dia untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga cintanya, cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cinta pula kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena cintanya kepada Allah, dia beribadah dan dia ingin agar Allah cinta kepadanya, maka dia akan melakukan sesuatu seperti orang yang paling dicintai, supaya dicintai pula oleh Allah Ta'ala. Siapa yang paling dicintai? Rasulullah SAW, Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Qala wa syaraful mu'min wa manzilatuhu innama tuqasu bittiba'i. Dan keadaan seorang muslim, kemuliaannya atau kerendahannya, kedudukan dia tinggi dan rendahnya sesuai dengan kadar ittiba'nya kepada Nabi. Semakin ittiba kepada Nabi, semakin mulia dia di sisi Allah SWT. Fakullama kana taharrihi li sunnah akthar, maka selama dia upayanya untuk mengikuti sunnah lebih banyak, maka niscaya dia kedudukannya di sisi Allah lebih mulia, lebih tinggi. Kana bid darajatil ula ahaqqu wa ajjar. Kalau dia lebih semangat untuk mengikuti sunnah, maka dia akan lebih mendapatkan darajatul ula, derajat yang tinggi, maka dia lebih pantas untuk mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah SWT. Tidak diukur dengan apapun, tapi diukur dengan ittiba'nya kepada sunnah Rasulullah SAW. Walaupun bisa kita katakan bahwa ukurannya bukan banyak-banyakan hafalannya, tetapi yang namanya ittiba tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan ilmu. Tidak mungkin dia bisa ittiba kecuali dengan mengetahui, oh ini sunnah Nabi dan ini riwayatnya sahih, saya kerjakan. Sehingga tetap ilmu tidak bisa dipisahkan dari ittiba. Walihada kana al-ulama sabiqun min as-salaf as-salih yaj'aluna mi'yar yuqad anhu al-ilm. Oleh karena itu para ulama terdahulu menjadikan hal seperti ini, ittiba sunnah, sebagai ukuran. Apakah dia mau mengambil ilmu dari orang tersebut atau tidak? Bagaimana melihatnya? Kaifa tamassukuhu bis sunnah? Bagaimana ittiba'nya dia kepada sunnah? Bagaimana berpegang kepada sunnah? Oh bagus, baru dia mau ngaji. Kama qala Ibrahim an-Nukhai rahimahullah, sebagaimana dikatakan oleh Ibrahim an-Nukhai rahimahullahu taala, kanu idza ataw rajula, mereka kalau mendatangi seseorang, ya'khuduna anhu al-ilm, untuk mengambil ilmu daripadanya, nazaru, mereka melihat ila salatihi wa ila sunnatihi, melihat salatnya dan melihat sunnahnya.
wa ila hayatihi, dan melihat keadaannya, keadaan zahirnya, bagaimana pakaiannya, bagaimana perangainya. Tsumma ya'khuduna anhu, baru kemudian mengambil ilmu. Dilihat salatnya ala sunnah atau ala bid'ah. Yang kedua, dilihat pula sunnah-sunnahnya bagaimana. Yang ketiga, dilihat pula bagaimana hayahnya, bentuknya. Kalau sudah kelihatan musbil, ngerokok lagi, balik dia, nggak jadi ngambil ilmu. Kenapa? Sudah terlihat dari dohirnya kalau dia bukan ahlus sunnah. Ya, ini terlihat tanda-tandanya. Kalau dia bukan alimun yang amil. Orang yang alim akan beramal dengan ilmunya. Wa man lam ya'mal bi ilmihi fa huwa jahil. Siapa yang tidak beramal dengan ilmunya, maka orang itu bodoh. Ukuran bodoh dengan pinter, alim dengan jahil, itu diukurnya dengan bagaimana mereka mengamalkan ilmunya. Kalau cuma tahu tapi tidak mengamalkan ilmunya, bukan alim. Anak kecil itu tahu bahwa api itu membakar, ngerti, sehingga diambil kertas dibakar, ambil kertas dibakar, ngerti dia. Nah, api itu membakar, iya, bisa dibakar. Baik, ketika anak itu main api di kasur, apa kata orang tuanya? Bodoh kamu. Padahal dia pintar, api itu membakar. Tahu dia, api itu membakar, tapi bodohnya tidak mempraktekkan dan tidak mengambil ibrah bahwa kalau api itu membakar, bisa membakar kasur yang ada padanya, yang ada di atasnya, akan bakar rumahnya, akan bakar. Berarti dia jahil. Kenapa? Bukan karena tidak tahu, karena tidak beramal dengan ilmunya. Oleh karena itu para ulama menyatakan, man lam ya'mal bi ilmihi fa huwa jahil. Siapa yang tidak beramal dengan ilmu, maka dia bodoh. Loh, ini walaupun musbil, walaupun cukur jenggot, walaupun dia dalam keadaan tidak berpakaian pakaian sunnah, tapi dia alim, ngerti tentang hukum jenggot, ngerti tentang hukum ini, yang kita bisa pelajari dari dia ilmunya. Bahasa Arabnya juga pintar, masya Allah. Ya, percuma. Ngapain? Ya, kamu mau diajari bodoh seperti dia? Ya, bahwa namanya ilmu ini tidak harus diterapkan seperti saya lihat. Ya, sehingga ketika ditanya melalui telepon ke radionya, ya, Pak Ustaz, bagaimana hukumnya ini? Hukumnya nyanyian dan musik? Oh, saya aja sama istri saya tiap pagi mendengarkan bunga rampai kok. Dalilnya saya. Profesor ditanya, bagaimana Pak Profesor? Profesor dalam bidang Quran loh, ini tafsir Quran dari Mesir. Masya Allah. Bagaimana hukumnya jilbab? Istri saya enggak pakai jilbab kok. Dalilnya saya, istri saya, keluarga saya. Hada jahil. Orang ini orang bodoh, tidak alim, walaupun doktor, walaupun profesor. Kaum muslimin yang saya hormati. Orang yang alim adalah orang yang amilun bi ilmihi, orang yang beramal dengan ilmunya. Maka para ulama seperti Ibrahim An-Nukhai, kalau mau mengambil ilmu, dilihat apakah orang ini orang yang beramal dengan ilmunya atau tidak. Kalau terlihat orang ini adalah orang yang menerapkan sunnah demi sunnah pada dirinya, maka dia mau belajar padanya. Kalau ternyata tidak, maka dia tidak mau mengambil ilmu daripadanya. Juga Abul Aliyah mengatakan, kunna na'tir rajul, kami pernah mendatangi seseorang, lina'khudha anhu, untuk mengambil ilmu dari dia. Fananzur idza shalla, maka aku menunggu, melihat bagaimana salatnya. Fa in ahsanaha jalasta ilaihi, kalau dia salat dengan baik, ini dengan sesuai sunnah-sunnah, jalasna ilaihi, aku duduk mengambil ilmunya. Wa qulna, dan kami katakan dalam hati, huwa li ghairiha ahsan, kalau salatnya bagus, mudah-mudahan yang lainnya juga lebih bagus. Wa in asa'aha qumna anhu, kalau kami melihat salatnya dalam keadaan jelek, maka kami tinggalkan, dan kami berkata dalam hati kami, huwa li ghairina aswa, kalau salatnya jelek, maka niscaya orang ini terhadap selainnya lebih jelek lagi. Salat yang paling penting saja enggak diperhatikan sunnah-sunnahnya, apalagi yang selain itu aswa, maka dia lebih jelek lagi. Wa fi risalah al-Qushairiyah dari Nun al-Nusri dalam Sunan ad-Darimi disebutkan min alamatil muhibb lillah azza wa jalla. Kata Nun al-Nusri rahimahullah, tanda-tanda orang yang cinta kepada Allah azza wa jalla adalah mutaba'atu habibillah, adalah mengikuti kekasih Allah, khalilullah, fi akhlaqihi wa af'alihi wa awamirihi wa sunnatihi. Bahwa ciri-ciri seorang yang cinta kepada Allah adalah dia mengikuti orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani Rasul sallallahu alaihi wasallam.
yakni mengikuti orang yang paling dicintai dalam akhlaknya, dalam af'alnya, dalam awamirnya, ucapannya, perbuatannya, akhlaknya dan sunnah-sunnahnya. Baru dikatakan orang ini memiliki ciri-ciri kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan mereka yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, maka dia tidak diterima pengakuannya, saya cinta, saya cinta, saya cinta. Wa hadha haq. Ucapan beliau hak. Ucapan yang diambil dari kitabullah Azza wa Jalla. Ucapan yang diambil dari ayat Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Nabi pada mereka, "In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kalau kalian semua cinta kepada Allah, ikutilah aku, kata Nabi. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta pada kalian dan akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Ketika orang-orang kafir musyrikin Quraisy mengaku cinta kepada Allah, mereka memiliki berhala Latta, Uzza dan Manat, bahkan memiliki 360-an lebih mungkin berhala. Mereka semua mengatakan ini hanya perantara. Liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ma na'buduhum, kami enggak menyembahnya, hanya mengambil mereka sebagai perantara, menjadikan mereka sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kami cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan pada nabinya, "Qul," katakan pada mereka, "In kuntum tuhibbunallah," kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku, kata Nabi. Ini ikutilah Rasul, ikutilah apa yang diajarkan oleh Rasul yang diutus oleh Allah. Allah mengutus Rasul. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah Rasul yang diutusnya. Ikutilah teladan-teladannya, ikutilah sunnah-sunnahnya, ikutilah ucapan-ucapannya, perbuatan-perbuatannya. Ini makna ayat yang Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Fakana alamatu hubbihim iyyahu ittiba'u sunnati Rasul." Maka tanda kecintaan seorang pada Allah, tandanya adalah ittiba'nya kepada sunnah Rasulullah SAW. Sunnah seluruhnya, jangan pilih-pilih. Sunnah selengkapnya, jangan yang ini diterima, yang itu ditolak. Oh ini bagus, masuk akal. Oh ini nggak bagus, nggak masuk akal. Oh yang ini saya terima, ini betapa luhurnya. Kalau yang ini, aduh rasanya ini terlalu kejam. Dua-duanya sunnah. Yang satu dikatakan luhur, yang satu dikatakan betapa kejamnya. Astagfirullahaladzim. Ucapan Rasul, ajaran Nabi dikatakan kejam. Rajam ditolak. Katanya kejam, tidak berperi kemanusiaan. Potong tangan dikatakan kejam, tidak berperasaan, tidak berperi kemanusiaan. Siapa yang menciptakan manusia? Allah. Siapa yang menciptakan perasaan manusia? Allah. Dan Allah yang menentukan, Allah yang menakdirkan satu hukum, Allah yang memutuskan keputusan-keputusannya bahwa pencuri lebih dari sekian dipotong tangannya, dan orang yang berzina dalam keadaan muhsan maka dirajam. Kenapa? Kemudian mengatakan ini kejam. Jangan pilih-pilih. Betul-betul ittiba kepada sunnah Nabi seluruhnya, yang sudah dikerjakannya ataupun yang belum mampu dia kerjakan, semuanya diterima. Iya, itu sunnah. Mudah-mudahan saya bisa mengerjakannya. Walaupun dia belum mengerjakannya, tapi cinta kepada sunnah itu dan berupaya untuk mengerjakannya. Jangan yang senang dia kerjakan, yang nggak suka dia buang dan dia tersal. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Wa akhraja Ibnu Abi Hatim. Dikeluarkan pula dalam riwayat dari Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya dari Abi Darda annahu qala, bahwa Abu Darda menyatakan, fattabi'uhu, dan ikutilah dia, yakni ikutilah alal birri wat taqwa. Fattabi'uhu, yakni ikutilah dengan atau dalam ketakwaan, ikutilah dalam kebaikan, wat tawadhu', dalam ketidaksombongan, dan dalam zallatun nafs, dalam merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaqad kana lil ulama ar-rabbaniyin ala marri al-'usur yadun zahiratun fil hasyi 'ala al-'amal bis-sunnah. Dan pada ulama rabbaniyin sejak dahulu, ala marri al-'usur, sepanjang masa, sejak zaman sahabat tabi'in, tabi'it tabi'in dan pengikutnya mereka dari para imam-imam ahli sunnah sampai hari ini,
Mereka semuanya memiliki andil yang besar dalam mendorong dan menganjurkan kaum muslimin menerapkan sunnah. Bimakna hal asli, dengan maknanya yang benar. Mereka membimbing irsyadan wa ta'liman wa ta'lifan. Dalam bimbingan-bimbingan mereka, dalam pelajaran-pelajaran, pengajaran-pengajaran mereka, dan dalam buku-buku tulisan-tulisan mereka. Lengkap. Semuanya menganjurkan ittabi'us sunnah, ittabi'us sunnah, ittabi'us sunnah. Sehingga kitab-kitab mereka selalu mengandung kata-kata itu. Sehingga saya tidak merasa dicerca ketika ada yang berkata, kajian Ustaz ini isinya sunnah bid'ah terus dari dulu sampai sekarang. Iya. Dan Nabi SAW setiap berbicara dimulai dengan kalimat yang seperti itu. Selalu diketuakan dengan kalimat, khairul hadits kitabullah, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap khutbah. Kenapa? Apa jeleknya? Karena memang isinya Islam yaitu ikuti sunnah, jangan bid'ah. Ikuti tauhid, jangan syirik. Selesai. Cuma 4 kata. Isinya Islam ini. Tetapi kalau dirincikan, enggak cukup ini masjid untuk taruh kitabnya. Ikhwan fillah, a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan, walaqad kana lil ulama rabbaniyin. Para ulama rabbaniyin selalu mereka yang ahli di bidang tafsir, yang ahli di bidang fiqh, yang ahli di bidang akidah, atau mereka para pakar-pakar hadis, semuanya selalu berbicara tentang ittabi'us sunnah, peganglah sunnah dan jangan tinggalkan sunnah. Hindarilah bid'ah, jangan kalian masuk ke dalam kebid'ahan. Wa bi fadlillah, thumma bi fadli hadhihi al-juhud al-mabdhulah. Kemudian kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, bi fadlillah, dengan fadilah dari Allah, dan kemudian dengan sebab jasa-jasa mereka para ulama yang menghabiskan waktu mereka, menghabiskan umur mereka, melewati berbagai macam kesulitan-kesulitan, rintangan-rintangan dengan usaha-usaha mereka untuk menjalani berbagai macam perkara-perkara yang berat, sampailah kepada kita sunnah. Alhamdulillah. Bayangkan kalau mereka meremehkan sunnah seperti hizbiyin. Bayangkan kalau para salafus saleh meremehkan sunnah seperti haula'il hizbiyin, seperti mereka kaum sesat dari kalangan ahlul dalal, ahlul bidah. Bagaimana kira-kira? Akan sampai kepada kita sunnah? Enggak akan nyampe. Setiap orang berbicara masalah sunnah, maka mereka akan berkata, nanti itu remeh, itu kecil, gampang. Nanti kita bicarakan. Enggak perlu sekarang, ini ada perkara besar. Akhirnya dari sahabat nggak nyampe ke tabi'in, dari tabi'in nggak nyampe ke tabi'in, dari tabi'in nggak nyampe kepada para ulama. Apakah akan sampai sunnah kepada kita? Bifadlillah, dengan fadilah dari Allah, dan kemudian dengan sebab juhud para ulama, usaha mereka memperhatikan sunnah dan hadis, memperhatikan riwayat-riwayat, disampaikan dengan lengkap dan pas, disampaikan dengan tanpa ditambah, tanpa dikurangi. Betul-betul amanah menyampaikannya kepada kaum muslimin dari generasi demi generasi. Maka dengan usaha mereka, dengan sebab usaha mereka, sampailah sunnah kepada kita yang lengkap, terjaga, makhdumah, sudah dipilah dan dipilih. Alhamdulillah. Ini ucapan-ucapan para ulama, para sahabat, ini ucapan Nabi. Pertama, pengumpulan para ulama mengumpulkan, sehingga kitabnya namanya Jami'. Jami' artinya kumpulan riwayat, masih tercampur di dalamnya ucapan Rasul, ucapan para sahabat. Kemudian datang generasi berikutnya dipisah. Ini yang ucapan Rasul, ini yang bukan. Disusun berdasarkan sanad. Ini musnadnya Abu Bakar Siddiq, ini musnadnya Umar, ini musnadnya Ali, ini musnadnya Utsman, terus musnadnya Aisyah, terus. Kalau kamu mau cari riwayat-riwayat Aisyah lengkap, ini semua dari Aisyah. Generasi berikutnya masih memiliki usaha kebaikan lagi untuk kalian, untuk kita semuanya. Bahwa ini kasihan kaum muslimin. Mereka bingung kalau mencari bab fikih, loncat sana, loncat sini, loncat sana, loncat sini. Maka mereka bikin sunan. Kitab-kitab sunan disusun berdasarkan fikihnya. Dari bab taharah, kemudian bab salat, kemudian bab puasa, bab haji, dan seterusnya. Sehingga kalau kamu buka bab taharah, semua riwayat tentang taharah ada di situ. Semakin mudah, alhamdulillah. Setelah kitab-kitab sunan muncul,
Kemudian berikutnya lagi para ulama masih berupaya lagi karena perhatian mereka pada sunnah, karena perhatian mereka pada ajaran Nabi. Maka mereka melihat kaum muslimin ketika melihat kitab-kitab ini sudah mudah. Ini taharah, ini salat, ini bab ini mudah mereka mengambilnya. Tapi sayang masih tercampur di sana yang sahih dengan yang dhaif. Maka diperiksa, muncul kitab-kitab sahih. Maka kitab-kitab sahih ini sudah dipisahkan antara yang sahih dengan yang dhaif. Masya Allah, kalian disuapi oleh para ulama. Mudah, tinggal mangap, selesai. Tinggal kalian mangap, disuapi oleh para ulama. Ini sudah matang dan sudah sahih, ambil. Masih nggak mau, masih mengatakan tapi aneh. Padahal yang sampai sunnah aja. Mereka dulu dalam keadaan sulit, mereka berupaya untuk mencari sunnah, merasakan sunnah. Kita diberi Allah dalam keadaan mudah, masih enggan untuk menerimanya. Masih dipermudah lagi oleh Allah Taala dengan munculnya komputer yang semakin kecil, sehingga laptop kecilmu tinggal klik keluar hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Masya Allah. Dengan terjemahannya dalam 7 bahasa. Masih enggan. Tapi ini saya pikir, astagfirullahaladzim. Alasan apa yang akan kita katakan di hadapan Allah nanti? Kenapa kalian tidak mengikuti ajaran Nabi? Kenapa kalian tidak mengikuti sunnah Nabi? Alasan apa yang akan kita katakan? Oh, kita jauh perjalanannya. Enggak, deket. Di kantongmu. Klik selesai. Oh, kita belum bisa memeriksa yang saya dan sudah diperiksa oleh para ulama. Oh, kami sulit memahami kalimat demi kalimat. Ada sarah-sarahnya dari para ulama yang juga sudah diterjemahkan, alhamdulillah. Apa lagi alasan? Majlis-majlis ilmu, kajian-kajian tauhid, kajian-kajian sunnah banyak. Tinggal hadir, alhamdulillah. Kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan selanjutnya, lam yazal bihamdillah wa taufiqihi wa i'anatihi fi kulli 'asrin min al-'usur ta'ifatun tusarrif hammaha wa tunashshi' abna'aha 'ala al-'inayah al-'azimah bis-sunnah an-nabawiyyah. Dan tidak berhenti, masih terus sepanjang masa para ulama bermunculan para ulama untuk mementingkan sunnah, membersihkan sunnah, menerangkan sunnah, sangat perhatian pada sunnah yang mulia ini, sunnah nabawiyah. La farqa fi dhalika baina shay'in minha. Al-kull yu'ta bihi kama athara 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak membeda-bedakan sunnah itu, mengajarkan semuanya dari bab taharah sampai babul jihad. Ketika kita bab taharah, mereka enggak sabar. Langsung ngeluh, taharah terus kapan jihadnya? Sabar, akan sampai bab jihad. Saya datang di tempat Syekh Utsaimin, babnya pas bab jihad. Bagaimana? Mau ditanya lagi, kapan jihadnya? Sudah dibahas bab jihad, tapi kalian nggak hadir, nggak ngaji. Kalian demonstrasi di Buraidah, Syekh Utsaimin di Unaiza tidak menerangkan bab jihad. Aina antum wahai sururiyin? Di mana kalian ketika itu wahai sururiyin? Ngomong dengan mulut mencap para ulama dengan dusta. Toharo terus kapan jihadnya? Padahal jelas saya hadir sebagai saksi hidup dalam bab jihad. Dibahas, mereka dalam keadaan sebagian besar mereka nggak hadir, sibuk dengan selebaran gelap, untuk demonstrasi, mencerca penguasa, menyindir para ulama. Yang Syekh Utsaimin berkhutbah di mimbar mengumumkan, barang siapa yang mendapatkan selebaran seperti ini, maka robeklah, buanglah, jangan dibaca dan jangan sebarkan kepada orang lain. Dan mereka murid-muridnya Syekh menerapkan hal tersebut, sehingga ketika saya tanya, mana kayak apa sih? Tidak diizinkan, sehingga saya tidak tahu sampai sekarang kalimatnya. Cuma mendengar isinya saja dari Syekh, bahwa isinya adalah ghibah, menceritakan menjelekan para ulama. Dan kemudian terjadi demonstrasi para imam-imam masjid dan para muadzin dan para mahasiswa. Demonstrasi untuk mengeluarkan Salman Al-Auda. Itu ketika saya di sana. Dekat desanya, satu kota Buraidah, satu Unaiza, dalam satu provinsi Qasim. Maka pertanyaan tadi, tohara terus kapan jihadnya? Itu pertanyaan bodoh. Apakah mereka para ulama berkhianat? Mengkaji kita para ulama dari taharah, kemudian sholat, ketika berjihad mundur lagi, agak mau diloncati aja jihadnya, begitu.
su'udzan, berburuk sangka kepada para ulama. Ikhwan fillah, a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Itu adalah ketidaksabaran mereka dan memang mereka alergi dengan ilmu. Mereka asik dengan berita. Orang yang paling alim adalah orang yang paling ngerti berita-berita politik. Oh, saya sudah membandingkan antara berita dari channel TV ini, channel ini. Saya sudah banding-bandingkan, ternyata kesimpulannya begini. Apa perlu diperiksa riwayat-riwayatnya? Rawi-rawinya? Kira-kira rawi-rawinya thiqah atau tidak thiqah? Kira-kira rawi-rawinya adalah orang yang terpercaya atau orang yang kadang-kadang keliru dan memerintahkan, atau orang-orang yang berdusta dan mengkhianat? Wartawan, tahu sendiri wartawan. Ambil yang untung, buang yang tidak untung. Ambil yang mendukung, buang yang tidak mendukung. Semua channel-channel punya misi sendiri-sendiri. Ada yang punya Yahudi, ada punya Nasrani, ada punya partai A, ada punya partai B, ada punya politik ini, ada punya antinya. Masing-masing memberitakan yang cocok. Masya Allah, ini terjadi pengentasan kemiskinan, terjadi kelaparan, bu semua apa di mana-mana, begini. Perasaan saya sudah ke kota mana-mana yang istiqlal kemarin nggak lihat itu. Kok berita besar sekali, gencar sekali katanya. Ini yang mana? Yang katanya kelaparan itu gimana di Indonesia ini? Kaum muslimin yang saya hormati. 99% dalam keadaan kenyang, 1% kelaparan karena dia begini, karena dia begitu, karena satu hal. Itu yang diberitakan besar, yang ini tidak diberitakan. 99% mereka dalam keadaan kenyang, Masya Allah. Hatta pengemis di pinggir kali punya TV, Masya Allah. Wallah, saya lihat seperti itu. Kertas, kain, pakai kemah, pakai TV. Ini menunjukkan kalau mereka makan. TV bisa, apalagi makan. Kaum muslimin yang saya hormati. Berarti di sini ada sesuatu yang mereka betul-betul enggan untuk menerimanya, atau mereka terhalang untuk bisa menerima sunnah. Kebid'ahan dalam hatinya, pemikiran salah yang ada dalam pikiran mereka. Sehingga ini dianggap jelek, dianggap akan membuat mundur, sedangkan yang ini dianggap akan membuat maju, membuat menang. Sehingga terbalik semua cara berpikirnya. Kembali kepada ucapan beliau rahimahullahu ta'ala. Walam yazal bihamdillah. Terus-menerus mereka para ulama menerangkan sunnah, mengajarkan sunnah, menyampaikan sunnah dengan tidak membeda-bedakannya. Bidhabitihi syar'i, sesuai dengan kaedah-kaedah syar'i yang ada dalam hadis-hadis yang sahih. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Mereka menyampaikannya dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dari satu prinsipnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Apa yang dilarang tinggalkan, apa yang diperintahkan kerjakan. Sesungguhnya hancurnya orang-orang sebelum kalian karena banyak pertanyaan mereka, pertikaian mereka, perselisihan mereka terhadap nabi mereka. Ini yang dipegang oleh para ulama. Maka sampaikan, kerjakan. Yang dilarang, ini haram, tinggalkan. Itu yang diajarkan oleh para ulama sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Ketika mereka bertanya sampai Rasulullah SAW marah Rasulullah SAW berdiri dan kemudian menyatakan, saluni, silakan tanyakan kepadaku. Tidak ada satu pertanyaan pun kecuali akan aku jawab. Masih dalam keadaan Rasulullah marah, masih ada yang mengambil kesempatan. Ya Rasulullah, siapa bapakku? Bapakmu Hudzafah. Ya Rasulullah, di mana untaku? Untamu di sana. Orang Badui kehilangan untanya kesempatan. Nah ini mumpung Rasulullahnya. Sampai orang-orang yang tokoh-tokoh, para sahabat yang cerdas, abqari, Umar bin Khattab langsung jazza, duduk di lututnya, kemudian menyatakan, ya Rasulullah, mintakan ampun untukku, mintakan ampun untuk kami, maafkan kami. Merasa bersalah Rasulullah.
Baru kemudian Rasulullah menyatakan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, fa inna ma ahlaka alladziina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Sudah, jangan banyak tanya, jangan banyak rewel. Apa yang dilarang tinggalkan, apa yang diperintahkan kerjakan. Sesungguhnya orang-orang terdahulu binasa karena banyaknya protes mereka, banyaknya pertanyaan mereka, banyaknya perselisihan mereka. Disuruh fadbahu baqarah, masih tanya, innal baqarah tasyabaha alaina. Sesungguhnya baqarah itu bingung, baqarah mana, sapi yang kayak apa. Disuruh sapi yang begini, tapi kami masih belum jelas. Sapi yang seperti ini, tapi kami masih belum jelas apa itu yang seperti apa. Boleh atau tidak boleh? Pertanyaan sapinya yang kayak apa? Penentangan terhadap Nabi atau bukan pertentangan? Bukan pertentangan sesungguhnya. Sesungguhnya bukan pertentangan. Tapi bertanya sapinya kayak apa? Kami akan sendiri. Tetapi itu sudah dianggap sesuatu yang jelek. Kenapa? Memberatkan mereka sendiri. La tas'alu in tubdalakum tasukkum. Jangan kalian bertanya yang kalau dijawab akan memberatkan kalian. Dalam riwayat dikatakan ketika mereka diperintahkan untuk haji, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, akulla amin?" Rasulullah diam. "Ya Rasulullah, akulla amin?" Apakah tiap tahun? Masih diam Rasulullah. Ditanya lagi, "Ya Rasulullah, akulla am?" Apakah tiap tahun? "Lau qultu na'am la wajabat." Kalau aku katakan ya, saya wajib atas kalian. Lihat, Rasulullah SAW menyatakan, kalau aku katakan ya, jadi wajib atas kalian. Berarti Rasulullah tidak suka dengan pertanyaan seperti itu. Kerjakan sajalah. Kamu bisa sekali, alhamdulillah. Kalau bisa 2 kali, silahkan. Kaum muslimin yang saya hormati. Kata Nabi, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Kalau pertanyaan yang sifatnya seperti itu saja, Rasulullah SAW tidak suka. Dan para ulama setelahnya, para sahabat dan tabi'in juga tidak suka. Apalagi pertanyaan-pertanyaan yang tidak berkait atau belum perlu. Itu perkara yang berkait dengan perintah. Disuruh, pasti tanya, maksudnya kayak apa? Sudah dianggap sesuatu yang tidak disukai. Apalagi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjadi. Bagaimana kalau kita di bulan sholatnya maghrib? Kemana Ustaz? Kata Imam Ahmad rahimahullah, tunggu hatta waqa. Bukan tanya tentang salat di bulan tentunya. Pertanyaan yang belum terjadi. In waqa'a kadza, in waqa'a kadza. Kata beliau, hatta waqa. Nanti sampai terjadi baru saya jawab. Dan ini bukan dari Imam Ahmad saja, ada 3 atau 4 ulama yang disebut oleh Ibnu Rajab di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Sekian para ulama menjawab dengan sama. Nanti kalau terjadi. Jadi kalau tanya kepada kita tentang bagaimana salat di bulan pada mana, nanti kalau kamu sudah sampai bulan. Belum berangkat, tanya dulu gitu. Ustaz, besok saya mau berangkat ke bulan, bagaimana salatnya? Baru dijawab. Apakah terlentang begitu karena buminya di atas sana? Belum terjadi, sudah ditanyakan. Ini pertanyaan buduli namanya. Pertanyaan yang nggak perlu. Demikian pula pertanyaan-pertanyaan yang bukan pernyataan tapi penentangan. Itu lebih-lebih lagi mazmum, tercela. Imam Malik ketika menyatakan Allah di atas arsy, ada yang tanya, bagaimana? Allah di atas arsy kayak apa? Seperti apa di atas arsy? Ini sesungguhnya bukan pertanyaan, tetapi dia tidak bisa terima hatinya. Allah ada satu tempat, kayak apa itu? Maksudnya bagaimana? Maka Imam Malik marah sampai taqta'a ra'sa, menundukkan kepalanya. Dan kemudian keluar keringatnya. Butiran-butiran keringatnya. Sampai hatinya semuanya ketakutan. Tahu kalau Imam Malik marah. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan menjawab bahwa istiwa ma'lum, sudah dipaham maknanya dalam bahasa Arab. Wal imanu bihi wajib, dan beriman kepadanya wajib. Wal kaifu majhul, dan kayak apanya tidak diketahui. Dan pertanyaan tentangnya adalah bid'ah. Keluarkan orang itu. Akhriju hadzal mubtadi', keluarkan si mubtadi' ini. Diusir oleh Imam Malik dari majelisnya. Sekarang jenis pertanyaan lain lagi. Pertanyaan yang tidak salah, tidak menentang, tidak apa, sama sekali tidak ada apa-apanya. Pertanyaan yang benar, tetapi belum waktunya.
Ditanya tentang atau diajarkan tentang pelajaran pertama, tanya tentang pelajaran ketiga. Diajarkan pelajaran kedua, tanya pelajaran kelima. Diajarkan tentang wajibnya berpegang dengan sunnah, tanya tentang masalah tahdzir. Ini boleh, bukan tidak boleh tanya seperti itu. Tapi kalau kamu tidak tanya pun akan disampaikan pada saatnya. Setiap ulama, setiap dai punya mereka rencana. Aku akan mengajarkan ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini. Apalagi yang mereka terang-terangan pegang kitab Sahih Bukhari, bab al-ilmu. Ya tunggu, setelah bab ilmu ada bab lain. Kalau kamu mau tanya bab yang tentang salat, nanti akan lewat bab salat. Ini juga perkara yang ditegur oleh para ulama, yang dimasukkan di dalam kalimat kathratu masailihim wa ikhtilafuhum. Banyaknya bertanya akan memperparah kalian kalau yang seperti itu. Sehingga apa yang kalian belum pahami dari apa yang diajarkan oleh seorang alim, maka silahkan tanya supaya pulang dalam keadaan paham. Adapun yang belum diajarkan, mudah-mudahan besok atau lusa akan diajarkan oleh gurumu, oleh ustadzmu. Selesai. Tunggu, sabar. Ikhwan fillah, a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Yad'un ila akhdhi bis sunnah. Mereka para ulama selalu mengajak untuk berpegang dengan sunnah. Wal hirsu 'alaiha, untuk bersungguh-sungguh dengannya. Jumlatan wa tafsilan, secara global ataupun secara rinci. Wa yunkiruna 'ala man hadda 'an hadat tariq, dan mereka mengingkari orang-orang yang menyimpang dari jalan sunnah. Bi ayyi naw'in min anwa'il haidah. Para ulama tersebut sepanjang masa selalu mengingkari orang yang menyelisihi sunnah, yang menyimpang dari sunnah dengan model apapun penyimpangannya, selalu teguh. Dari zamannya para sahabat, Ibnu Abbas menyatakan, aku qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Aku katakan qala Rasulullah, apakah kalian membantahnya dengan qala Abu Bakar wa Umar? Apa itu? Peringatan agar jangan meninggalkan sunnah hanya karena ucapan fulan wa fulan. Diingkari orang yang meninggalkan sunnah kepada ucapan-ucapan lain. Demikian pula di zaman-zaman berikutnya, para ulama, para sahabat memerangi Khawarij. Dan Ali bin Abi Thalib membakar Syiah Rafidhah, menghukum mereka karena mereka murtad, keluar dari agamanya. Dan kemudian para imam-imam memperingatkan bahaya kebid'ahan sepanjang masa dan selalu mengingkari kebid'ahan-kebid'ahan. Dan Imam Ahmad menyatakan, barang siapa yang menyatakan Quran itu adalah makhluk, maka dia mubtadi'un dhal. Bahkan dikatakan kafir. Sampai beliau ditangkap. Bukan karena urusan politik. Ditangkapnya Imam Ahmad bukan karena ikut-ikutan dengan MMI atau MII, bukan. Maaf, nggak sama. Beda jauh. Beliau karena menyatakan ini sunnah, ini bid'ah, sunnah, beliau ditangkap. Ketika mulai ditangkap para ulama, bukan kemudian berhenti para ulama bicara. Satu ulama datang dengan anaknya salat Jumat, kemudian mengatakan pada anaknya, ya, wahai anakku, ya waladi, kamu duduk di pinggir pintu sana, dan aku akan duduk di paling depan. Setelah selesai salat Jumat, tanyakan tentang Quran kepada aku. Maka selesai salat Jumat, anaknya dari pintu paling belakang menyatakan, ya abati, mada taqulu 'anil Quran? Wahai ayahku, apa pendapatmu tentang Quran? Apakah makhluk atau ucapan Allah? Berdiri beliau menjawab, ya waladi, sesungguhnya Quran kalamullah, sesungguhnya Quran adalah ucapan Allah, bukan makhluk. Allah tidak menciptakan Quran, tetapi Allah berbicara dengan Al-Quran. Langsung ditangkap saat itu. Tetapi apa hikmahnya? Bukan sengaja menentang penguasa, bukan. Khawatir ini ahli Jumat ini semuanya jadi sesat gara-gara khutbah tadi batil, sehingga dia merencanakan sama anaknya begitu supaya hadirin semua yakin bahwa Quran kalamullah. Ternyata ulama ini pun berkata sama dengan apa yang diucapkan Imam Ahmad. Ternyata Imam Fulan pun sama dengan yang diucapkan dengan Imam Fulan. Ternyata semua ahlu sunnah menyatakan sama. Mereka karena berpegang dengan sunnah mendapatkan ujian demi ujian yang berat demi untuk memperjuangkan agama Allah.
agar menyampaikan agama ini kepada generasi berikutnya dengan murni, bersih, agar kita terima dengan benar, tidak menyimpang. Kalau makan maslahat, apa jadinya? Demi maslahat dakwah, kita diam dulu, jangan bicara. Atau demi maslahat dakwah, maksudnya maslahat dirinya selamat gak ditangkap, tapi bilangnya maslahat dakwah. Demi maslahat dakwah, kita bilang aja iya, memang Quran itu makhluk. Dicatat. Imam mengucapkan semua seperti itu. Bayangkan, akan sampai kepada kita ucapan-ucapan para ulama, semuanya menyatakan Quran makhluk. Apa jadinya umat terakhir? Sesat seluruhnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi alhamdulillah, mereka bukan tipe-tipe orang yang maslahat seperti itu. Bukan tipe orang yang mengutamakan maslahat dakwah seakan-akan tauhid. Yang halal jadi haram demi maslahat dakwah. Yang sunnah jadi bid'ah, yang bid'ah jadi sunnah demi maslahat dakwah. Yang boleh jadi tidak boleh, yang tidak boleh jadi boleh demi maslahat dakwah. Astagfirullahaladzim. Kaum muslimin yang saya hormati. Alhamdulillah, mereka tegas menyampaikan sunnah dan mereka tegas mengingkari kebid'ahan demi kebid'ahan. Seorang dari salah satu murid seniornya Imam Ahmad, Al-Marwazi, datang kepada beliau di penjara. Kemudian mengatakan, ya Imam, tidakkah engkau mengatakan saja apa yang diminta oleh penguasa sehingga kau dikeluarkan bebas? Setelah itu kita ngaji kembali, menyatakan apa yang kamu ucapkan tadi adalah batil. Kata Imam Ahmad, keluarlah engkau, lihat apa yang ada di luar. Dia keluar, melihat khalqun kabir, melihat manusia banyak, masing-masing membawa pena dengan catatan. Masuk lagi, apa yang kau lihat, kata Imam? Aku melihat manusia banyak sekali. Mereka semua membawa kertas dan pena menunggu fatwamu, wahai Imam. Maka dijawab oleh Imam Ahmad, ya Marwazi, apakah aku akan menyelamatkan diriku dengan menyesatkan mereka seluruhnya? La wallah, tidak, demi Allah. Apakah aku menyelamatkan pribadiku dengan mengorbankan mereka semuanya mencatat kalau Imam Al-Quran makhluk? Yang dipikirkan bukan dirinya, tapi ummah. Yang dipikirkan bukan dirinya, tapi kalian, wahai kaum muslimin, oleh mereka para ulama. Alhamdulillah, bifadlillah, summa. Kemudian dengan jasa-jasa mereka para ulama, sampai kepada kita prinsip-prinsip sunnah dengan lengkap. Yad'una ilal akhdi bis sunnah, mengajak untuk berpegang dengan sunnah dan mengingkari orang-orang yang menyimpang dari sunnah kepada kebid'ahan-kebid'ahan. Ulaika alladziina qala fihim Abu Abdullah Al-Hakim. Mereka inilah yang dikatakan oleh Abu Abdullah Al-Hakim bahwa mereka para ulama tersebut kaumun salakum mahajjat salihin, satu kaum yang menjalani jalannya orang-orang saleh, wattabau athar salaf minal madin, dan mengikuti jejak-jejak salaf yang terdahulu, wajamahu ahlal bid'ah wal mukhalifin, yang meruntuhkan ahlal bid'ah dan orang-orang yang menyimpang dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini meruntuhkan mereka, mengalahkan mereka bukan dengan senjata, dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena walaupun mereka sesat, walaupun mereka ahlul bid'ah, selama mereka masih muslimin, masih tersisa pada mereka keislaman, sehingga masih tidak halal mereka untuk ditumpahkan darahnya. Sehingga kalau dikatakan membasmi mereka atau meruntuhkan mereka dengan hujjah, bukan artinya disembelih satu-satu, bukan. Tetapi dibantah hujjah-hujjahnya sehingga runtuh kebid'ahan-kebid'ahan mereka. Fauquluhum biladadati sunnati ghamirah. Mereka para ulama tersebut ahlul hadis, akal-akal mereka dipenuhi dengan sunnah nabawiyah. Wa qulubuhum birridha fil ahwali amirah, dan hati-hati mereka dipenuhi dengan keridhaan pada sunnah nabawiyah. Ta'allamus sunnah sururuhum, mempelajari sunnah itu kebahagiaan mereka, kesenangan mereka. Mereka gelisah hingga ketika mereka duduk di majelis ilmu menyampaikan, maka mulai tentram kembali hatinya. Majelis-majelis ilmu sururuhum,
Wa majalisul ilm huduruhum wa ahlus sunnati qatibatan ikhwanuhum, dan ahli sunnah seluruhnya adalah ikhwanuhum, saudara-saudara mereka. Wa ahlul ilhadi wal bid'ah, adapun golongan orang-orang yang menyimpang sesat, ahlul bid'ah wal dalalah, mereka semuanya adalah musuh-musuhnya. Illa anna hadhihi at-ta'ifah al-mansura an-najiyah la taslam fi kulli 'asrin min jahilin aw sahibi hawa. Hanya saja golongan kelompok firqatun najiyah ini, ahlus sunnah ini tidak selamat. Di tengah-tengah mereka selalu saja ada orang-orang yang mengaku ahlus sunnah, tetapi mereka ternyata bukan seperti ahlus sunnah. Tidak selamat, bukan artinya tidak selamat di dunia dan akhirat. Adapun mereka yang dikatakan ahlus sunnah dan firqatun najiyah, tentunya najiyah maknanya selamat. Mereka selamat di dunia dari kesesatan dan selamat di akhirat dari azab. Tetapi yang dimaksud mereka tidak selamat artinya golongan mereka, ulama dan pengikutnya. Mesti saja setiap zaman ada orang-orang yang penyusup. Yang kata Syekh Rabi, dasa'id. Dasa'id bentuk jamak dari dasi. Penyusup-penyusup yang ngaku ahlus sunnah padahal tidak sama dengan ahlus sunnah. Yang mengaku sebagai salafi ternyata dia orang yang pemikirannya khalafi. Mengaku ahlus sunnah ternyata dia senang dengan bid'ah dan seterusnya. La yaslam ala marri zaman. Sepanjang masa ada aja orang yang kayak gitu. Enggak lepas. Sahibu hawan yakidu lahal makahi wa yansibu lahal ida